Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami masih boleh diberi waktu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami masing-masing untuk dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Kita beri judul Doa Mohon Pengampunan Dosa. Nats ini adalah doa Daud kepada Tuhan untuk mohon pengampunan atas dosa kejahatannya. Daud dalam puncak kekuasaannya jatuh ke dalam perzinahan dengan Betseba, istri Uria. Dengan mengetahui kalau Betseba sudah hamil, Daud jatuh ke dalam dosa yang lebih jahat lagi di mata Tuhan, yaitu merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami Betseba. Panglima perang Joab diperintahkan oleh Daud untuk menugaskan Uria di depan pertempuran menghadapi pasukan musuh supaya tertembak. Dan akhirnya Uria tertembak mati. Dengan demikian Daud menjadi bebas mengambil Betseba untuk menjadi istrinya. Semua rancangan kejahatannya terang benderang di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Maka Tuhan
mengutus Nabi Nathan menyampaikan teguran Allah kepada Daud. Daud yang raja dengan penuh kuasa itu tidak membantah, tetapi dia dengan kerendahan hati mengaku dosa-dosanya dan segera mohon pengampunan atas dosa-dosanya, seperti kita baca tadi di dalam Nats dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, dan seterusnya. Allah mendengar doa permohonannya dan mengampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud sadar dan mengakui bahwa dia telah melakukan dosa kejahatan. Dia sadar bahwa dia pantas dihukum berat. Dia menyesal. Di ayat 19, Daud menyaksikan bahwa jiwanya telah hancur dan hatinya telah patah dan remuk. Dia hanya mengharapkan pengampunan dosa dan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mengampuni dosanya. Di ayat 15, Daud menyatakan janjinya akan mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga seperti Raja Daud pernah atau mungkin sering jatuh ke dalam dosa yang sangat mendukakan hati Tuhan. Melalui cara-cara tertentu Tuhan pasti sudah menegur kita. Namun hati nurani kita kurang peka untuk mendengarkan teguran Tuhan tersebut, dan kita tidak cepat bertobat dan mohon pengampunan Tuhan. Harus juga kita akui bahwa banyak orang yang sudah walaupun ditegur dengan berbagai cara atau melalui beberapa cara Tuhan menegurnya, tetapi mereka mengeraskan hati dan merancang perbohongan untuk membela diri. Tidak terjadi perubahan, tidak terjadi pertobatan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk meneladani Raja Daud, yang walaupun dia raja yang sangat berkuasa pada saat itu, Daud cepat dan rela untuk menyadari dosanya, dan dia bertobat dan berdoa mohon pengampunan Tuhan atas dosa pelanggarannya. Jika kita cepat sadar dan bertobat dan berdoa mohon pengampunan Tuhan, maka Tuhan kita yang Maha Kasih dan Maha Pengampun itu akan segera mengampuninya. Tuhan selalu menantikan pertobatan orang-orang fasik supaya mereka meninggalkan kejahatannya. Firman-Nya di Yesaya 55 ayat 7 mengatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian juga
firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa pelanggaran kita, dan mohon pengampunannya. Maka kita pun akan diampuni. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami, sengaja atau tidak sengaja. Biarlah hati kami peka untuk mendengarkan teguran-Mu, sehingga kami segera bertobat dan mohon pengampunan-Mu. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk mengetahui segala apa yang Tuhan tidak kehendaki, dan supaya kami tidak melakukannya, sehingga kami tetap melakukan segala apa yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Demi anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.